semester 5. Dan kami akan membuat project based learning dari mata kuliah auditing dan pemeriksaan pajak. Dan kami terdiri dari 4 orang anggota. Perkenalkan, nama saya Rifka Timbuleng. Saya Marcella Wani. Saya Ninyaman Purnami. Dan saya Freddy Gloria Melematas. Dan materi kami mengenai penyidikan pajak yang terdiri dari pengamatan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyidikan pajak. Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Penyidikan pajak dilakukan oleh pejabat pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan merupakan bidang perpajakan meliputi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang diwakili orang tertentu atau pengurus memenuhi rumusan undang-undang, diancam dengan sanksi pidana, melawan hukum, dilakukan di bidang perpajakan dan dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Nah, dalam penyidikan pajak terdapat dasar hukum. Dasar hukum penyidikan pajak terutang dalam pasal 44 Undang-Undang KUP. Pasal 44 Undang-Undang KUP berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, yang ketiga, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang keempat, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidikan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum. Nah, sekarang kita akan masuk dalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, agar suatu perbuatan dapat digolongkan ke dalam perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjek, unsur perbuatan, unsur akibat, dan unsur kesalahan. Selanjutnya, pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dasar pemeriksaan bukti permulaan. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan. Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Informasi, data, laporan, dan pengaduan dengan indikasi yang kuat adanya tindak pidana di bidang perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan meskipun telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak berakhir masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak sepanjang belum melampaui daluarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, waktu pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterima oleh pemeriksa bukti permulaan sampai dengan tanggal laporan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemeriksaan bukti permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada
Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Selanjutnya, kewajiban dan hak dalam pemeriksaan bukti permulaan. Yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jika pemeriksa bukti permulaan dilakukan secara terbuka. Yang kedua, memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksa bukti permulaan. Yang ketiga, memperlihatkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan atau surat perintah pemeriksa bukti permulaan berubah jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksa bukti permulaan. Yang keempat, mengembalikan bahan bukti yang telah diperoleh melalui meminjam dan tidak diperlukan dalam proses penyidikan. Yang kelima, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada dalam rangka pemeriksa bukti permulaan. Yang keenam, mengamankan bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan. Orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka wajib yang pertama memberikan kesempatan kepada pemeriksa bukti permulaan untuk memasuki atau memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan bahan bukti. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pemeriksa bukti permulaan untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memperlihatkan data dan meminjamkan bahan bukti kepada pemeriksa bukti permulaan. Yang keempat, memberikan keterangan lisan atau tertulis kepada pemeriksa bukti permulaan. Yang kelima, memberikan bantuan kepada pemeriksa bukti permulaan guna kelancaran pemeriksa bukti permulaan. Pihak yang berkaitan atau pihak ketiga yang punya hubungan dengan orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta oleh pemeriksa bukti permulaan. Orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksa bukti permulaan secara terbuka mempunyai hak meminta kepada pemeriksa bukti permulaan untuk yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksa bukti permulaan. Yang kedua, memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan. Yang ketiga, memperlihatkan surat perintah bukti permulaan atau surat perintah pemeriksa bukti permulaan perubahan. Yang keempat, mengembalikan bahan bukti yang telah dipinjam dan tidak diperlukan dalam proses penyidikan. Selanjutnya, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan merupakan suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengidentifikasi adanya bukti permulaan. Nah, bukti permulaan itu sendiri merupakan suatu keadaan, benda, ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindak pidana perpajakan. Dengan adanya pengumpulan bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya dapat membuat suatu tindak pidana di bidang perpajakan menjadi lebih jelas atau ditemukan titik terangnya sehingga dapat membantu petugas yang berwenang dalam penyidikan untuk menemukan tersangka atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan. Tujuan dari penyidikan pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan dengan menjadikan proses penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Hal ini disebabkan karena undang-undang pada dasarnya memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang melakukan kesalahan di bidang perpajakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk dapat memperbaiki, membetulkan, dan mengungkapkan ketidakbenarannya tersebut terkait pelaporan surat pemberitahuan pajak atau SPT. Maka, apabila wajib pajak tidak menggunakan kesempatannya dalam melakukan perbaikan SPT ini, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan proses penegakan hukum berupa pemeriksaan atau penyidikan. Penegakan hukum di bidang perpajakan ini harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, memulihkan kerugian atas pendapatan negara. Yang ketiga, memberikan efek jera kepada pelaku penyelewengan pajak dan efek gentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak. Yang keempat, memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi nilai integritas.
Selanjutnya, kewenangan dalam proses penyidikan pajak. Dengan mengacu pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP, terdapat 11 wewenang penyidikan pajak dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, wewenang dalam mencari, menerima, mengumpulkan, serta meneliti hal-hal yang terkait dengan keterangan atau pelaporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, pengumpulan keterangan terkait orang pribadi atau badan yang mendukung kebenaran dalam perbuatan yang dilakukannya terkait tindak pidana perpajakan. Melakukan permintaan yang berkaitan dengan keterangan dan bahan bukti yang berasal dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait buku, catatan, serta dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Berwenang dalam kegiatan penggeledahan dalam tujuan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan, pembukuan, serta dokumen lainnya, dan berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Berwenang untuk melakukan koordinasi atau meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan. Berwenang meminta seseorang untuk berhenti atau meninggalkan ruang atau tempat yang bersangkutan saat berlangsungnya proses pemeriksaan, dan berwenang memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawanya. Berwenang untuk melakukan pemotretan terhadap seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Berwenang untuk melakukan pemanggilan orang sebagai tersangka atau saksi untuk dimintai keterangannya. Berwenang untuk menghentikan proses penyidikan. Berwenang untuk melakukan tindakan lainnya demi kelancaran penyidikan. Selanjutnya, proses penghentian penyidikan. Dalam mengacu pada UU KUP pasal 44 ayat A, bahwa penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang dijamin hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, apabila peristiwa tersebut sudah kadaluarsa atau tersangka dinyatakan meninggal dunia, maka proses penyidikan dapat diberhentikan. Berdasarkan pada pasal 44B ayat 1 UU KUP menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan atas penghentian penyidikan. Dan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55-PMK-03-2016 Pasal 6, 7, dan 8 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menyusun surat permintaan penghentian penyidikan apabila Menteri Keuangan menyetujui permohonan penghentian atas proses penyidikan yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun untuk penghentian proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan oleh Jaksa Agung apabila perkara pidana tersebut telah dilimpahkan kepada pengadilan. Dan penghentian atas tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak telah melunasi utang pajak dan tidak atau kurang dibayarkan dan atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Sekian penjelasan kami mengenai materi penyidikan pajak dalam Project Based Learning. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.